damai. TKP. Kita semua anak tim. Jujur, malam ini niatan kami mau melakukan penyerangan balik, jujur. Karena kami tidak terima saudara kami dibuat seperti binatang. Tidak ada sedikit pun rasa beri kemanusiaannya. Ya, kami orang Indonesia Timur ini diajarin tentang kasih. Hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes. 6 polisi jadi tersangka buntut dari keributan yang terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan, yang mana diberitakan sempat menewaskan 2 orang debt collector atau mata elang gitu loh. Ini luar biasa teman-teman pengungkapan dari polisi, dan saya pengen bacakan beritanya dulu teman-teman semuanya sambil bersama-sama kita memberikan masukan juga ya teman-teman semuanya. Silahkan memberikan komentar tapi tetap dengan kata-kata yang sepantasnya ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin bisa dilihat dulu di sebelah saya teman-teman, saya ambil dari Pipa Jatim ya. Di sini disampaikan 2 DC mata elang tewas di Kalibata bikin 6 polisi jadi tersangka. Sabtu 13 Desember 2025 jam 16.46 WIB, yang ditulis oleh Nur Faisal ya. Di sini saya bacakan beritanya, mohon izin karena untuk kebutuhan edukasi juga. Oke. Jakarta, Pipa Jatim, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan 2 debt collector atau mata elang dalam kurung Matel ya. Dan berbuntut kerusuhan di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, ke-6 tersangka itu adalah polisi aktif yang bertugas di Satuan Yanma Mabes Polri. Wow. Apa ya yang memicu sehingga hal ini bisa terjadi? Ke-6 tersangka itu ialah Brigadir IAM, Brigadir JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Ke-6 yang disangkakan dalam pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kata Karopen Mas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Tono Yudo Wisnu di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 12 Desember 2025 malam. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember 2025 sekitaran 15.45 WIB. Saat itu kedua korban yang disebut sebagai DC atau Matel menghentikan sepeda motor, kemudian ada mobil berhenti. Para penumpangnya keluar dan mengeroyok kedua DC tersebut. Satu korban berinisial Matt 41 tinggal di Jakarta Pusat meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban kedua saudara Nat 32 meninggal dunia di RS Budi Asih berdomisili di Kota Bekasi, ujar Truno Yudo gitu loh. Di sini kok sampai ada mana tadi itu ya? Yang disebut sebagai DC atau Matel menghentikan sepeda motor. Kemudian ada mobil yang berhenti. Masih samar-samar kita ya.
kita cek lagi sampai ke bawah ya teman-teman ya. Kabar pengeroyokan yang menewaskan 2 Matel itu menyebar dengan cepat dan luas. Buntutnya, teman-teman korban tak terima dan melakukan aksi balasan yang menyebabkan kerusuhan di Kalibata. Pelaku kerusuhan disebut polisi, berjumlah ratusan orang. Kayak mana nih konsepnya? Pelaku kerusuhan disebut polisi berjumlah kayak gitu. Jadi polisi yang menyampaikan pelaku kerusuhan itu jumlahnya ratusan orang gitu ya. Kerusuhan itu menyebabkan belasan lapak pedagang dirusak. Wah, ini saya kurang suka ya, orang yang tidak ada hubungannya malah menderita kalau kayak gini gitu loh. Kerusuhan itu menyebabkan belasan lapak pedagang dirusak, 2 rumah warga dirusak, 2 kios warga dirusak dan terbakar. Fasilitas warga setempat rusak dan 4 mobil warga terbakar atau rusak. Ini kalau udah seperti ini konsepnya Bapak Polisi, siapa yang mau bertanggung jawab gitu loh? Siapa yang mau bertanggung jawab dalam konsep ini? Ini orang yang tidak ada hubungannya ikut menderita juga, ya kan? Belasan lapak pedagang dirusak, 2 rumah juga dirusak, 2 kios warga juga dirusak, fasilitas warga setempat dirusak, 4 mobil terbakar. Yang mau tanggung jawab siapa ini gitu loh. Ini Bapak Kepolisian ini harus detail juga ya Pak ya. Ini orang-orang banyak yang tidak ada hubungannya malah menjadi korban dalam hal-hal yang seperti ini. Rinciannya taksi B2317 SDX, Toyota Kijang Krista B8339 GF, Toyota Avanza B1196 RZU, Suzuki R3 B1714 RZO. Selain itu terdapat juga 7 sepeda motor dilaporkan rusak akibat amukan massa. Luar biasa. Nggak ada hubungannya ya kan. Aduh, itu kalau menurut saya lain yang berbuat, lain yang kena kan kayak gitu. Itu nggak bagus Bapak Kapolri. Nanti setelah penetapan tersangka itu diselidiki juga Pak, perusakan fasilitas umum. Kasihan warga-warga setempat yang mana mungkin dia tidak bisa lagi berjualan atau sopir taksi tidak bisa lagi buat taksi dan segala macam. Itu mohon dibantu ya Pak ya. Truno Yudo mengatakan Polri bergerak cepat sejak laporan pertama diterima. Langkah awal meliputi olah TKP, pemeriksaan saksi, evakuasi korban, serta pengamanan lokasi. Kami melakukan olah TKP, memeriksa 12 saksi, mengamankan barang bukti, hingga memberi pendampingan kepada keluarga korban, tandasnya. Truno Yudo menegaskan selain proses pidana, Polri juga memproses ke-6 tersangka dalam pelanggaran kode etik profesi Polri. Gelar perkara yang dilaksanakan di Propam Polri pada Jumat malam menyimpulkan bahwa ke-6 anggota melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Tapi yang agak dimiriskan itu ketika ada perusakan fasilitas umum, rumah warga, kendaraan warga setempat dan segala macam. Ini mohon diselidikin juga Bapak Kepolisian gitu loh. Dan kasihan mungkin udah pada bingung itu, yang tokonya dibakar, lapaknya dibakar, mobilnya dibakar, kendaraannya dibakar. Itu kayak mana lagi ceritanya gitu loh. Sidang Komisi Kode Etik Polri dijadwalkan gelar pada Rabu 17 Desember 2025. Polri tidak mentolerir tindakan melanggar hukum. Kami tegaskan penegakan hukum dilakukan objektif, profesional, tanpa pandang bulu, kata Truno Yudo. Atas nama Polri, Truno Yudo menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya kedua korban. Polda Metro Jaya juga terus berkoordinasi dengan keluarga korban, pemilik fasilitas yang rusak, pemerintah setempat, serta tokoh masyarakat untuk menjaga situasi kondusif dan memastikan proses pemulihan berjalan baik. Oke. Terkait rangkaian peristiwa ketika 2 debt collector menghentikan kendaraan yang digunakan anggota Polri, Brigjen Truno Yudo menjelaskan bahwa proses penanganannya masih menunggu laporan resmi. Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional. Saat ini laporannya belum masuk dan kami akan sampaikan perkembangan resmi bila sudah diterima. Akhirnya sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi ada 6 polisi yang menjadi tersangka buntut dari tewasnya
dua orang debt collector atau matel. Apa yang sedang terjadi dalam hal itu kita belum tahu. Nanti soal kelanjutan pengembangan kasusnya kita beritakan lagi dan kita informasikan lagi buat teman-teman semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya teman-teman semuanya itu kayak lapak pedagang, toko pedagang, mobil, motor itu kayak mana ceritanya gitu loh. Ya, nanti mudah-mudahan Bapak Kepolisian atau Polri mempunyai jalan yang tepat untuk hal-hal itu. Kasihan mereka juga mau berdagang, mereka mau berjualan, malah menjadi imbas dari hal-hal seperti ini. Sisanya silakan teman-teman semuanya memberikan pendapat di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam. Jujur, malam ini niatan kami mau melakukan penyerangan balik, jujur. Karena kami tidak terima saudara kami dibuat seperti binatang. Tidak ada sedikit pun rasa beri kemanusiaannya. Ya, kami orang Indonesia Timur ini diajarin tentang kasih, toleransi. Jangan ajarin kami tentang toleransi. Mantap betul. Ya, kami tidak mau hal ini terulang lagi. Ini sudah kesekian kalinya kami jadi korban. Dan saya minta, saya sebagai Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, kami terdiri dari Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, NTT, NTB, dan Bali. Kami ada 7 pulau besar dan 22 provinsi yang ada di ibu kota ini. Kami justru membantu dengan adanya rumah adat petir ini. Kami membantu aparat kepolisian, aparat keamanan biar ibu kota ini aman. Saya satukan ini saudara-saudara saya yang waktu sekian puluh tahun lalu berterkotak-kotak. Kami sering ribut di antara kami. Kami jatuh, sekarang kami satukan ini. Tolonglah aparat kepolisian juga berlaku adil. Ya, hargain kami juga. Karena mengapain itu ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur. Kalau memang itu tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur, kami angkat bendera, kita minta pisah. Merdeka. Setuju? Saya minta, karena ini sudah kita menghargai hukum. Ya, kita orang yang taat hukum. Sekali lagi saya bilang, kami orang Indonesia Timur diajarin tentang kasih, toleransi. Jangan ajarin kami. Kami sudah itu berdampingan. Jangan gara-gara permasalahan ada di ibu kota sini nanti merembet kemana-mana. Saya minta, kami mohon. Saya mohon maaf, mohon izin Pak. Saya bukan mengintervensi hukum, tidak. Saya minta aparat kepolisian malam ini juga pelaku-pelaku yang ada di video itu kami minta ditangkap. Kalau tidak, saya yakin di sini dan di rumah sakit tidak akan bubar. Dan saya tidak akan bisa mengendalikan. Saya punya badan cuma satu. Saya punya saudara-saudara ini punya emosional yang mereka masih membara semua. Jujur kami datang ke sini, kami mau datang bakar. Betul? Betul!